Hai guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio di channel Audi Bal, Audi diskusi abal-abal. Oke, Liverpool kembali memenangkan pertandingan di pekan kedua Premier League lawan Brentford dengan skor 2-0. Skor yang sama ya, kayak waktu lawan Ipswich, dan kali ini yang mencetak gol adalah Luis Diaz dan juga Mohamed Salah. Nah, untuk permainan Liverpool sendiri di bawah Arne Slot, kalau gue lihat ya, sebenarnya dia hanya memodifikasi apa yang sudah dilakukan Jurgen Klopp ya. Jadi dia memanfaatkan pemain yang ditinggalkan Jurgen Klopp dan menyempurnakan sistemnya dan menyesuaikan dengan gaya permainan dari kaki ke kaki ya, mengandalkan possession football, lebih melibatkan lini tengah dan bukan cuma bermain dari sayap aja atau kecepatan dari winger-wingernya gitu kan, tapi serangan tuh jauh lebih bervariasi, kadang bisa long ball, kadang bisa crossing, kadang juga bisa dari tengah, pas dari tengah gitu. Tapi yang jelas lini tengah Liverpool jauh lebih hidup dan lebih dinamis. Kenapa? Karena dari lini tengah Liverpool ini kan dia nggak punya DM murni ya, kayak bener DM murni kayak Thomas Partey atau Rodri kayak gitu, nggak punya ya. Jadi bergantian yang ngisi di situ. Kadang Ryan Gravenberch, ketika Ryan Gravenberch itu maju, ada Trent Alexander-Arnold juga di situ. Jadi ya ini cukup cukup luar biasa ya. Oke, mungkin gue akan share screen aja nih ya. Kita langsung aja bahas tentang taktiknya. Jadi langsung aja nih kita bahas taktik Liverpool supaya lebih enak nih penjelasannya. Karena kalau gue ngomong kayak gini mungkin agak susah dapat gambaran ya. Jadi langsung aja kita ke tactical board. Nggak ada kopi ataupun teh. Jadi let's go. Oke, ini dia 4-2-3-1 ya untuk formasi Liverpool. Arne Slot mainin formasi yang sama, pemain yang sama juga. Bedanya di lawan Brentford, Konate main dari awal karena ternyata Quansah tidak convincing waktu lawan Ipswich, makanya diganti pas di pertengahan babak kedua, awal babak kedua maksud gua. Oke. Nah, ini formasi ini sejajar loh ya, Gravenberch sama McAllister. Jadi posisinya bukan Gravenberch lebih ke belakang, tapi memang mereka berdua ini sejajar. Dan saat menyerang ya, ini kadang-kadang Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Trent. Jadi begini formasinya, Konate sama Van Dijk. Nah, jadi begini nih formasinya nih ya. Trent itu kan sering jadi inverted ya, jadi dia akan lebih sering bermain di area ini ya. Jadi area ini akan jadi daerah kekuasaannya, tapi nggak menutup kemungkinan dia akan melebar juga. Jadi ini tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Kalau misalkan Liverpool main lebih ke kanan, melebar sama Salah, Trent ini kan harus ada untuk mendukung Salah ya kan. Nah, beda di musim kemarin itu, Trent ini terlalu inverted, maksudnya dia terlalu ke tengah gitu. Dia lupa kalau dia itu bek kanan. Nah, disinilah yang berbeda dari Arne Slot, bahwa Trent itu lebih main sayap ke kanan, jadi dia akan membantu Salah, sehingga Salah ini nggak kehilangan arah gitu loh. Dia bisa lebih mengkreasikan, tapi saat dibutuhkan dia akan ke sini. Apalagi kalau habis situasi bola mati ya, dia akan ke tengah nih. Tapi untuk formasi dia akan lebih fleksibel antara tengah atau sayap. Sedangkan Robertson akan tetap terlalu di sayap ya, dia nggak pernah berubah posisinya, akan selalu seperti ini. Oke, kemudian untuk di tengahnya, jadi kan Gravenberch sama Alexis McAllister tuh gonta-gantian. Jadi mereka tuh nggak ada yang benar-benar DM murni. Memang Gravenberch lebih dominan di area tengah ini, tapi kadang dia juga masuk ke dalam karena dia sebenarnya kan box to box ya. Jadi dia memang beberapa kali akan masuk ke dalam. Kemudian untuk Luis Diaz, Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Szoboszlai ini lebih hidup ya. Jadi dia lebih nyerang ke depan. Beda sama musim kemarin, dia ke belakang, itu banyak banget dia salah passing dan membuat keputusan yang nggak bener. Akhirnya kehilangan bola. Jadi lebih konsentrasi di sini, dan so far dia mainnya so good ya. Dia bisa mendistribusikan bola dengan baik, mengkreasikan serangan, menciptakan peluang ya, dan dia sangat membantu pemain sayapnya kayak Diaz atau Salah ini itu lebih penetrasi ke dalam atau mengkreasikan ruangan ya, menciptakan ruang juga, dan dia membantu saat dia lagi di sini nih ya kan. Salah lagi nyerang, dia stuck, kadang-kadang tren ke depan. Nah, kalau udah kayak begini biasanya McAllister akan maju begini.
Gravenberch yang akan ada di sini, dan ini garis defense-nya akan sangat tinggi sekali, kurang lebih segini lah ya. Ya, jadi ini garis defense-nya pas lagi nyerang, Alexis akan ke daerah tengah, saat Szoboszlai akan membantu di daerah kanan gitu. Jadi ini nggak mati, ini bola ini di sini nggak mati gitu. Misalkan stuck ya bisa dibalikin sini, atau misalkan dia balikin lagi ke belakang. Jadi nggak stuck gitu kan. Begitu juga kalau yang ada di sini nih. Nah, Luis Diaz karena sama Diogo Jota sering switch position kayak begitu, ya kan? Jadi dia nggak terlalu butuh untuk dibantu sama gelandang ya. Lebih tepatnya Alexander akan bermain di area ini saat Szoboszlai itu ke daerah sisi kiri atau ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Seperti itu ya. Jadi ini yang terjadi menurut gua ya. Ini sepandangan gua aja dari match lawan Ipswich dan juga lawan Wolverhampton, untuk formasinya seperti ini, dan menurut gua line up ini akan dipakai terus sama Arne Slot karena terbukti main bagus. Seperti itu ya. Untuk posisi striker, kalau Jota nggak cedera, gue yakin dia akan tetap di sana. Kalaupun dia cedera, Gakpo yang akan ganti. Ya, karena Darwin tidak convincing sama sekali waktu dia dimasukin di babak kedua gitu kan. Sedangkan Gakpo itu jauh lebih berbahaya, pergerakan dia, speednya dia juga. Jadi menurut gue kalau Jota cedera atau Jota lagi main jelek, Gakpo yang masuk, bukan Darwin. Ini akan menjadi tanda tanya besar untuk masa depan dari Indonesia seperti apa. Tapi yang jelas Liverpool mainnya seperti ini dan belum konsisten. Dia bukan gak konsisten secara hasil, tapi secara permainan dalam waktu 90 menit naik turun. Kadang dia bagus ya kan, agresif nyerang, tapi kadang dia kehilangan ritme, kehilangan sentuhan lah gitu kan. Maksudnya passing-passingnya jadi ngawur. Akhirnya final pass-nya ke kotak penalti kurang bisa memprovide si Diogo Jota ataupun strikernya, atau finishingnya jelek. Ya kadang-kadang it happens lah, tapi yang paling penting adalah mereka bisa menjaga solidnya lini belakang. Nah ini agak sedikit beda juga ya dari Jurgen Klopp. Mereka bisa lebih solid main, mempertahankan pertahanannya dibandingkan sebelumnya. Tapi untuk dari segi menyerangnya, gue rasa butuh waktu, butuh ritme lagi. Ya masih bagus bisa cetak 2 gol ya dalam 2 pertandingan ya. Tapi ya memang masih banyak hal yang bisa diimprove dari Liverpool ini ya. So kita lihat aja untuk di musim ini apakah Liverpool bisa bersaing di papan atas. Ya syukur-syukur bisa dapat 1 trofi lah ya. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk video gua kali ini. Kalau misalkan lu punya komentar mengenai Liverpool, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Lu bisa like video ini dan share kemana-mana ya. Media sosial, grup Telegram, grup WhatsApp, semuanya share biar kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai topik-topik sepak bola. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Audible. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao, ciao.